Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu manajemen risiko yang berjudul Analisis Risiko PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Di sini sebelum saya mempresentasikan PPT saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu, yaitu sini nama Rama Saputra Maine, NRP 2441033, Prodi S1 Transportasi, asal Alor NTT. Ya, jadi di sini kita akan mulai mempresentasikan PPT saya. Di sini kita mulai dengan sini ada agenda presentasi, yang dimana di sini adalah topik-topik utama yang akan dibahas dalam presentasi analisis risiko PT Kereta Api Indonesia atau Persero mencakup profil perusahaan, risiko eksternal dan internal, serta ancaman yang dihadapi. Sini profil singkat PT KAI, sejarah pendirian, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi layanan utama, serta jaringan rel terpanjang di Indonesia. Yang kedua di sini risiko internal dan ancaman, risiko dari dalam perusahaan, manajemen operasional, SDM, teknologi, serta ancaman persaingan, bencana alam, dan reputasi. Yang ketiga, risiko eksternal perusahaan, faktor-faktor luar yang mempengaruhi operasional, regulasi, ekonomi makro, sosial, teknologi, dan lingkungan hidup. Ya, berikutnya kita masuk di profil singkat PT KAI, yaitu PT Kereta Api Indonesia atau Persero didirikan sejak tahun 1945, merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bertugas sebagai penyedia layanan transportasi kereta api Indonesia nasional di Indonesia. Sebagai operator kereta api terbesar di Indonesia, PT KAI mengelola jaringan rel yang membentang di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Visi menjadi operator kereta api kelas dunia yang memberikan nilai terbaik bagi pemangku kepentingan. Sedangkan misinya yaitu memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu demi mendukung mobilitas masyarakat Indonesia. Kita lanjut, pengenalan risiko internal, yaitu adalah risiko yang muncul dalam perusahaan itu sendiri, berbeda dengan risiko eksternal. Risiko internal berkaitan langsung dengan proses, sumber daya, dan keputusan yang diambil oleh PT Kereta Api Indonesia atau Persero dalam menciptakan operasionalnya sehari-hari. Fokus utama risiko internal mencakup 4 area kritis: manajemen dan tata kelola perusahaan, efisiensi operasional dan pemeliharaan aset, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, serta kesiapan teknologi dan sistem informasi perusahaan. Nah, kita lanjut yang berikut. Risiko internal, manajemen dan operasional. Manajemen dan keputusan strategis, yaitu kualitas manajemen yang lemah dapat menghambat pengambilan keputusan strategis. Kurangnya tata kelola yang baik beresiko menurunkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan. Di sini ada efisiensi operasional dan aset, yaitu efisiensi operasional dan pemeliharaan aset kereta menjadi kunci keberlangsungan layanan. Risiko kecelakaan dan gangguan layanan akibat infrastruktur yang tidak terawat dapat berdampak besar pada keselamatan penumpang dan reputasi perusahaan. Kita lanjut di sini, pengenalan risiko eksternal, yaitu faktor luar yang mempengaruhi perusahaan. Risiko eksternal adalah faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi operasional keuangan dan keberlangsungan bisnis PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Pemahaman terhadap risiko ini sangat penting untuk membangun strategi mitigasi yang efektif dan menjaga stabilitas layanan transportasi nasional. Kategori risiko eksternal yang diidentifikasi meliputi
yang regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, faktor sosial dan demografi, perkembangan teknologi serta risiko lingkungan dan bencana alam. Setiap kategori memiliki dampak yang berbeda terhadap kelangsungan operasional perusahaan. Kita lanjut yang ke slide berikut. Ada risiko eksternal, faktor ekonomi dan sosial. Di sini menjelaskan tentang fakultas fluktuasi ekonomi makro berdampak langsung pada permintaan layanan transportasi kereta api. Penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi atau resesi dapat mengurangi jumlah penumpang, volume pengiriman barang, sehingga menekan pendapatan perusahaan secara signifikan. Risiko ekonomi makro, perubahan demografi, dan kebiasaan mobilitas masyarakat turut mempengaruhi pola penggunaan kereta api. Selain itu, risiko sosial seperti menghambat operasional dan menurunkan kepercayaan publik. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ancaman spesifik. Di sini PT Kereta Api Indonesia atau Persero punya ancaman spesifik sendiri, yaitu mengintai keberlangsungan operasional dan daya saing PT KAI di tengah dinamika industri transportasi nasional yang terus berkembang pesat. Sini yang pertama ada digitalisasi dan preferensi konsumen. Situ menjelaskan tentang perubahan perilaku konsumen akibat digitalisasi dan tren mobilitas baru menuntut PT KAI beradaptasi cepat. Kegagalan berinovasi dapat menurunkan loyalitas pelanggan dan relevansi layanan kereta api. Yang kedua ada persaingan moda transportasi yang menjelaskan tentang meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, bus antar kota, dan penerbangan berbiaya rendah atau LCC menjadi ancaman serius bagi pangsa pasar PT KAI, terutama pada rute jarak menengah dan jauh. Yang ketiga ada risiko bencana alam. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi dapat mengganggu atau merusak jaringan rel, menyebabkan gangguan layanan serius dan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Jadi itu adalah ancaman spesifik bagi PT KAI. Ya, kita lanjut di ringkasan risiko utama PT KAI. Risiko eksternal utama. Yang pertama ada regulasi, yaitu perubahan kebijakan pemerintah dan regulasi transportasi nasional yang berdampak pada operasional dan investasi. Yang kedua, ekonomi. Fakultas fluktuasi ekonomi makro, inflasi dan penurunan daya beli masyarakat yang mempengaruhi permintaan layanan. Yang ketiga ada sosial, perubahan demografi, kebiasaan mobilitas serta gangguan keamanan di jalur kereta api. Risiko internal dan ancaman spesifik. Yang pertama, di mana ada manajemen dan operasional, efisiensi pengambilan keputusan, pemeliharaan aset, dan risiko kecelakaan. Yang kedua ada SDM atau teknologi, kompetensi sumber daya manusia dan transformasi digital yang belum merata. Yang ketiga ancaman spesifik, persaingan moda transportasi lain, bencana alam yang mengganggu jaringan rel, serta risiko reputasi perusahaan. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Itu saya sudah menjelaskan tugas saya tentang manajemen risiko. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.